Bahaya BPA, bisphenol A, dalam plastik bagi kesehatan. Plastik telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, digunakan dalam berbagai produk seperti botol minum, wadah makanan, kemasan, dan peralatan dapur. Namun, banyak plastik yang mengandung BPA, bisphenol A, sebuah bahan kimia yang telah menjadi perhatian serius karena dampak buruknya bagi kesehatan. BPA sering digunakan dalam produksi plastik polikarbonat dan resin epoksi, tetapi penelitian menunjukkan bahwa BPA dapat larut ke dalam makanan atau minuman, terutama ketika dipanaskan, dan masuk ke dalam tubuh manusia. 1. Apa itu BPA? Bisphenol A, BPA, adalah bahan kimia sintetis yang pertama kali dikembangkan pada tahun 1890-an, dan mulai digunakan secara luas dalam pembuatan plastik pada pertengahan abad ke-20. Plastik yang mengandung BPA, seperti polikarbonat, dikenal karena kekuatan dan ketahanannya, sehingga sering digunakan untuk membuat produk yang membutuhkan keawetan tinggi, seperti botol minum, wadah penyimpanan makanan, mainan, dan kemasan kaleng makanan. Resin epoksi, yang juga mengandung BPA, digunakan sebagai lapisan pelindung di bagian dalam kaleng makanan dan minuman untuk mencegah korosi dan kontaminasi logam. 2. Bagaimana BPA bisa masuk ke dalam tubuh? BPA dapat meresap dari plastik ke dalam makanan atau minuman, terutama ketika wadah plastik yang mengandung BPA dipanaskan atau terpapar suhu tinggi, misalnya saat digunakan di microwave, disimpan dalam suhu panas, atau saat air panas dituangkan ke dalam wadah plastik. BPA juga dapat berpindah dari lapisan resin dalam kaleng ke dalam makanan yang disimpan di dalamnya. Kontaminasi ini sering tidak terlihat, tetapi bisa memberikan dampak jangka panjang bagi kesehatan, terutama jika tubuh terpapar BPA dalam jumlah besar atau secara terus-menerus. 3. Dampak BPA bagi kesehatan. BPA dikategorikan sebagai endokrin disruptor, yaitu zat kimia yang dapat mengganggu fungsi sistem hormon di dalam tubuh. Hormon, khususnya estrogen, sangat penting dalam mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. BPA dapat meniru hormon estrogen dan mempengaruhi keseimbangan hormonal, yang dapat berdampak negatif pada berbagai sistem tubuh. Berikut beberapa dampak kesehatan yang telah diidentifikasi dari paparan BPA. Gangguan sistem reproduksi. BPA telah dikaitkan dengan masalah reproduksi pada wanita dan pria. Pada wanita, paparan BPA dapat mengganggu siklus menstruasi, meningkatkan risiko infertilitas, dan menyebabkan gangguan hormon seperti sindrom ovarium polikistik, PCOS. Pada pria, BPA dapat mengurangi kualitas sperma dan menurunkan kadar testosteron. Perkembangan janin dan anak, BPA memiliki dampak yang lebih berbahaya pada janin dan anak-anak karena sistem hormonal mereka masih berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa paparan BPA selama kehamilan dapat mempengaruhi perkembangan otak janin, meningkatkan risiko masalah perilaku, serta memengaruhi pertumbuhan organ reproduksi anak. Risiko kanker. Beberapa penelitian telah mengaitkan paparan BPA dengan peningkatan risiko beberapa jenis kanker, terutama kanker payudara dan prostat. BPA dianggap mampu merangsang pertumbuhan sel kanker karena sifatnya yang menyerupai estrogen. Gangguan metabolisme. BPA juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme, termasuk peningkatan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan metabolik lainnya. BPA dapat memengaruhi cara tubuh mengolah lemak dan gula, sehingga mengganggu fungsi insulin dan meningkatkan risiko resistensi insulin.
Masalah jantung. Studi epidemiologi juga menunjukkan adanya kaitan antara paparan BPA dengan penyakit kardiovaskular, termasuk tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan gangguan ritme jantung. Masalah perilaku dan kognitif. Pada anak-anak, paparan BPA telah dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan perilaku seperti hiperaktivitas, agresi, serta masalah kognitif seperti gangguan konsentrasi dan memori. 4. Bagaimana mengurangi paparan BPA? Dengan begitu banyaknya produk plastik yang mengandung BPA, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi paparan terhadap bahan kimia ini. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko. Gunakan produk bebas BPA. Banyak produsen sekarang menawarkan produk plastik yang bebas BPA. Carilah label BPA Free pada botol minum, wadah makanan, dan produk plastik lainnya. Namun, berhati-hatilah dengan alternatif seperti BPS, bisphenol S, yang meskipun diklaim lebih aman, juga memiliki potensi risiko kesehatan yang mirip dengan BPA. Hindari memanaskan makanan dalam plastik. Jangan gunakan wadah plastik yang mengandung BPA untuk memanaskan makanan di microwave atau menuangkan air panas ke dalam botol plastik. Gunakan wadah kaca, keramik, atau baja tahan karat sebagai pengganti plastik untuk menyimpan atau memanaskan makanan. Kurangi konsumsi makanan kaleng. Sebagian besar kaleng makanan dan minuman dilapisi dengan resin yang mengandung BPA. Mengurangi konsumsi makanan kaleng dan lebih memilih makanan segar atau beku dapat membantu mengurangi paparan BPA. Periksa kode daur ulang pada plastik. Perhatikan kode daur ulang yang terdapat pada plastik. Plastik dengan kode daur ulang 3 atau 7 biasanya mengandung BPA. Hindari penggunaan plastik dengan kode-kode tersebut untuk kontak langsung dengan makanan atau minuman. Pilih peralatan bayi yang bebas BPA. Karena bayi dan anak-anak lebih rentan terhadap dampak BPA, penting untuk memilih peralatan bayi seperti botol susu, cangkir sipi, dan mainan yang bebas BPA. 5. Regulasi BPA di berbagai negara. Kekhawatiran terhadap BPA telah memicu berbagai langkah regulasi di seluruh dunia. Beberapa negara, seperti Kanada dan negara-negara Uni Eropa, telah melarang penggunaan BPA dalam botol bayi dan peralatan makanan untuk anak-anak. Di Amerika Serikat, Badan Pengawas Obat dan Makanan, FDA, telah melarang penggunaan BPA dalam botol bayi dan cangkir sipi. Namun penggunaan BPA dalam produk lain seperti wadah makanan dan kaleng masih diizinkan, meskipun banyak perusahaan telah secara sukarela mengurangi atau menghilangkan penggunaan BPA. 6. Kesimpulan. BPA, bisphenol A, adalah bahan kimia yang banyak digunakan dalam pembuatan plastik dan resin, tetapi penelitian menunjukkan bahwa BPA memiliki potensi bahaya serius bagi kesehatan manusia. Dampaknya berkisar dari gangguan hormonal hingga peningkatan risiko kanker, penyakit jantung, dan masalah perkembangan pada anak-anak. Meskipun beberapa negara telah mulai mengurangi penggunaan BPA, penting bagi individu untuk secara proaktif mengurangi paparan terhadap bahan kimia ini dengan memilih produk bebas BPA dan menghindari penggunaan plastik dalam kondisi yang memicu pelepasan BPA. Dengan memahami bahaya BPA dan mengambil langkah-langkah yang tepat, kita bisa melindungi diri dan keluarga dari dampak buruk bahan kimia ini.